Siapkan 20.000 hektar lahan pertanian kerjasama dengan Palestina. Nah, kita dengerin dulu ya. Untuk Palestina, Menteri Palestina menangis. Kalian saudara sejati kami. Yang subscribe semoga masuk surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Tunjukkan bahwa kemanusiaan tak kenal batas negara. Pemerintah Indonesia siapkan 20.000 hektar lahan. Bukan untuk bisnis, bukan untuk investor asing, tapi untuk Palestina. Lahan ini akan dijadikan zona pertanian khusus Palestina Indonesia. Menteri Pertanian Palestina mengapresiasi dukungan konsisten Indonesia untuk perjuangan rakyat Palestina. Terima kasih Indonesia. Kalian saudara sejati kami. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah. Kaum mukmin itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Like dan bagikan video. Ini adalah sebuah tayangan konten di TikTok yang kira-kira narasinya adalah pemerintah menyiapkan lahan 20.000 hektar sawah yang nanti hasilnya itu akan dikirim untuk Palestina. Oh, bukan orang Palestina datang ke sini. Bukan. Jadi narasi ini memang setelah kita cek pakai AI kayaknya sini. Ini AI. Ada video asli juga yang kemudian dimasukin. Tapi lebih banyak mayoritas VO-nya. Iya, AI kayaknya ya. Karena jarang orang punya suara model kayak begitu. Itu AI karena nggak ada jeda tarik nafasnya nggak kelihatan. Nadanya tuh konstan gitu ya. Tinggi aja gitu. Tarikan nafasnya nggak kelihatan normal kan tadi itu. Nah, setelah kita cek ini memang ada peristiwanya. Menteri Pertanian kita Amran Sulaiman itu telah menyiapkan 20.000 hektar lahan untuk memproduksi padi dan hortikultura juga. Nah, nanti juga akan melibatkan ahli pertanian dari Palestina karena menurut konten yang saya baca di Instagramnya Kementan, Palestina juga unggul dalam sistem pengairan drip itu yang tetes itu. Iya. Karena mereka kan sangat susah air ya. Cuaca panas ya. Jadi mereka membuat sistem pengairannya itu sistem drip. Jadi dia netes satu-satu supaya kemudian nutrisinya nggak langsung terbuang. Kalau kita siram airnya langsung terbuang kan. Nah, itu yang kemudian dipersiapkan 10.000 sampai 20.000, nanti bikin sawah, hortikultura juga, dan hasilnya untuk Palestina. Dan itu terkonfirmasi ada, Bang. Ada. Jadi, saya nggak, apakah ini klaim sepihak saja? Aku lihat juga ada beritanya juga di Antara juga memberitakan itu. Karena kan bisa jadi itu hanya sekedar konten di Instagramnya Kementan gitu ya. Nah, ketika saya cek di websitenya Antara, itu juga memberitakan dan ada fotonya juga, foto antara Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian Palestina Rez Basser Salimia yang memberikan konferensi pers tanggal 7 bulan 7 kemarin. Begitu, jadi memang 20.000 itu memang dipersiapkan. Ini belum sampai produksi ya, ini baru dipersiapkan. Nah ya, kita tunggu kabar Pak Amrannya dan timnya mempersiapkan 20.000 itu untuk menghasilkan beras dan hortikultura yang akan dikirim ke Palestina. Jadi ini benar? Ini benar, jadi bukan hoax ini. Jadi dalam kesepakatannya itu ada juga perjanjian sektor pertanian, penguatan kapasitas seperti industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, dan alat pertanian, cadangan pangan, dan bidang-bidang lain. Niat yang mulia. Ada MOU. Karena memang sekarang ini di Gaza lagi kelaparan nih katanya. Benar. Bahkan tadi saya baca berita di Al Jazeera tuh ada seorang anak yang meninggal terinjak-injak ketika lagi antri makanan. Benar. Jadi sekarang nih teman-teman Trijaya profesional muda. Ya kok profesional muda sih? Dengan Trijaya, jadi di Palestina sekarang lagi kelaparan akut, anak-anak, ibu-ibu dan orang tua banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. Dan yang terbaru tadi seorang anak ada yang meninggal karena terinjak-injak antrian. Jadi kita bisa bayangkan kalau di sini kita bisa makan enak, tapi di saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu sedang berada dalam kondisi kelaparan.
Amerika kabarnya sudah meminta Israel untuk membuka pintu gerbang ya di Rafah dan beberapa pintu lain supaya bantuan dari mana gitu bisa masuk. Itu pun hanya sementara saja. Dibatasi juga kalau nggak salah. Iya, dibatasin. Jadi yang masuk. Nggak bisa semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan warga Palestina bisa mendapatkan bantuan pasokan makanan, karena ini sudah menjadi peristiwa kemanusiaan dan kekejian yang luar biasa. Ketika ada sebuah bangsa yang rakyatnya kelaparan, tapi negara lain dan sekitar tidak bisa membantu karena tidak diizinkan untuk masuk. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau masuk diancam peluru kan. Kemarin ada dari mana tuh yang naik perahu ya? Perahu ya, aktivis sama pesohor. Itu datang karena rasa kemanusiaan yang luar biasa dari mereka untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina. Kemarin saya sempat lihat video ada seorang laki-laki setengah baya sambil memegang rokoknya. Dia menonton film yang ditayangkan oleh sebuah aksi kayak itu di Eropa ya, kayak Eropa Timur gitu. Dia sambil megang ngerokok, dia nonton. Abis dia nonton, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya, dia jongkok, dia buang rokoknya sambil nangis. Dia tinju itu ubin trotoar gitu karena nggak tahan ngelihat begitu dideketin ternyata ada anak presiden yang lagi terluka karena tembakan. Jadi kalau orang Eropa saja yang sebegitu katanya liberal, nafsi-nafsi, individualis bisa menangis demikian rupa, ya bagaimana dengan kita gitu ya. Jadi isu Palestina isu yang sangat emosional buat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan ada bantuan masuk untuk Palestina. Oke. Ini Pak Amran belum menjelaskan ngirimnya ke Palestina gimana nanti beras itu. Iya. Dan belum panen kan ini ya? Belum panen. Nanti minimal Pak Amran ada niat baik lah, ya. Niat baik. Semoga nanti niat baiknya bisa memberi tekanan kepada Mesir untuk membuka Rafah, gerbang Rafah, masuk beras kita masih bisa masuk ke Palestina. Jadi doakanlah. Indonesia siapkan 20.000 hektar lahan pertanian kerjasama dengan Palestina. Kita nyatakan fakta. Tinggal kita tunggu kabar 20.000 panen dan dikirim ke Palestina. Mudah-mudahan ya tercapai ya Pak Amran. Amin. Sehat-sehat selalu Pak Amran. Jangan lupa beras oplosan.